Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Jumpa lagi dengan Bapak dalam pembelajaran mapel biologi ya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat selalu, dijauhkan dari segala penyakit, terutama wabah COVID-19 ini. Jadi walaupun pembelajaran kita masih dalam suasana daring, Bapak rasa tidak mengurangi semangat kalian ya untuk melaksanakan proses belajar mengajar. Baik, di minggu sebelumnya Bapak sudah menyampaikan materi mengenai sel ya. Kemarin Bapak baru menjabarkan peta konsep ya. Peta konsep mengenai sel. Baiklah, untuk pertemuan kita kali ini kita akan membahas konsep sel dan komponen kimiawi penyusun sel. Jadi seperti yang kita ketahui, sel itu sendiri merupakan unit terkecil yang menyusun tubuh makhluk hidup. Jadi unit terkecil yang menyusun tubuh makhluk hidup. Jadi dia juga sebagai tempat berlangsungnya fungsi kehidupan ya. Fungsi kehidupan. Dalam bab ini kita akan mempelajari mengenai konsep sel, nanti komponen kimiawi penyusun sel, struktur, fungsi bagian-bagian sel, serta proses kehidupan yang berlangsung di dalam sel. Jadi kita masuk ke materi kita yang pertama ya, konsep sel dan komponen kimiawi penyusun sel. Seperti yang kita ketahui, sel pertama kali ditemukan oleh Bapak rasa kalian sudah tahu di kelas 10 kalian mungkin sudah pernah mempelajari masalah sel. Jadi sel ini pertama kali ditemukan oleh Robert Hooke. Jadi Robert Hooke ini warga kebangsaan Inggris ya. Jadi tadi adapun sel dikatakan sebagai unit fungsional terkecil. Maksudnya ini sel dapat melakukan berbagai proses kehidupan. Jadi misalnya respirasi, transportasi, reproduksi, ekskresi, sekresi, dan sintesis. Jadi seluruh kegiatan kehidupan sel merupakan akibat dari reaksi kimia ya, ingat ya. Jadi kegiatan kehidupan sel ini merupakan akibat dari reaksi kimia. Jadi senyawa kimia ini penyusun sel terdiri yang biasa disebut dengan protoplasma, yang merupakan substansi kompleknya ya dari sel. Jadi senyawa kimia ini penyusun sel secara garis besar, yaitu komponen kimia sebuah sel terdiri atas, ini ada bagiannya, terdiri atas unsur makro, unsur mikro, senyawa organik, dan senyawa anorganik. Jadi kalau unsur makro ini merupakan unsur terbesar yang menyusun sebuah sel. Jadi unsur yang paling dominan dalam
substansi kompleksnya sel ini adalah unsur makro. Sedangkan unsur mikro merupakan unsur yang terdapat dalam jumlah yang sangat sedikit. Seperti yang kita ketahui, makro itu besar, mikro itu kecil. Yang ketiga, senyawa organik. Ini terdiri atas mikromolekul ya. Jadi mikromolekul dan makromolekul. Jadi mikromolekul ini terdiri atas asam amino, nukleotida, asam lemak, dan glukosa. Sedangkan makro terdiri atas karbohidrat, protein, lemak, dan asam nukleat. Jadi di sini ada beberapa bagian lagi. Ada karbohidrat, protein, lipid atau lemak tadi, nukleotida, asam nukleat. Bapak tidak akan menjelaskan, nanti sekitar minggu depan atau 2 minggu lagi kalian diwajibkan melakukan pinjaman buku paket untuk menunjang pembelajaran kalian di rumah. Nanti wali kelas kalian akan menge-share jadwal-jadwal peminjaman buku sesuai kelasnya ya. Jadi yang keempat, senyawa anorganik. Yang tadi senyawa organik. Jadi ini terdiri dari komponen kimiawi penyusun sel. Di antaranya air, bisa garam, mineral, dan gas. Nggak perlu Bapak jelaskan air, garam, gas. Nanti kalian tahu sendiri. Terus kita masuk ke yang kedua ya, tadi konsep sel dan komponen kimiawi penyusun sel. Sekarang kita masuk ke struktur dan fungsi organel sel. Jadi berdasarkan jumlah sel penyusunnya, organisme dibedakan menjadi organisme uniseluler. Jadi uniseluler dan multi. Sedangkan yang uni ini adalah organisme yang hanya terdiri atas satu sel, sedangkan multi organisme yang tersusun dari banyak sel. Jadi kita tahu sendiri kalau uni itu dia tidak banyak satu, kalau multi pasti banyak. Sel tumbuhan dan sel hewan termasuk sel eukariotik ya. Jadi kita masuk ke sel tumbuhan dan sel hewan. Sedangkan sel hewan itu termasuk sel eukariotik. Sedangkan sel bakteri itu termasuk prokariotik ya. Sel bakteri juga ada di hewan, tapi dia lebih cenderung masuk ke sel prokariotik. Jadi kita masuk aja struktur sel prokariotik dan eukariotik ya. Jadi sel prokariotik itu sel yang tidak memiliki membran inti. Ingat ya, jadi sel yang tidak memiliki membran inti. Sehingga sel berbatasan langsung dengan pitoplasma. Jadi makhluk hidup yang termasuk prokariotik adalah bakteri dan ganggang biru atau cyanobacteria ya. Jadi struktur umum dari sel prokariotik ini ada dinding sel, jadi terdiri dari peptidoglikan ya, lipid, protein, dinding sel. Jadi berfungsi sebagai pelindung dan pemberi bentuk tubuh. Ya. Jadi yang kedua strukturnya ya, membran plasma. Ini terdiri dari karbohidrat,
lemak, dan protein. Jadi fungsinya pelindung molekul sel terhadap lingkungan di sekitar. Intinya pelindung molekulernya terhadap lingkungan di sekitarnya ya. Jadi yang ketiga, sitoplasma. Jadi tersusun dari air, protein, lipid, mineral, dan enzim-enzim yang mencerna makanan secara intraseluler dan untuk melakukan proses metabolisme. Jadi pada sitoplasma terdapat DNA, RNA, ribosom, serta mesosom. Sedang mesosom ini fungsinya sebagai penghasil energi ya. Kita masuk yang bagian yang kedua, sel eukariotik. Jadi sel eukariotik ini sudah memiliki membran inti, yang tadi belum memiliki membran inti. Di sini nukleus dibungkus membran nukleus. Jadi sel eukariotik terdapat pada sel tumbuhan dan sel hewan. Sedangkan yang eukariotik tadi terdapat pada bakteri dan ganggang biru. Jadi struktur sel eukariotik ini terdiri dari 3 komponen. Yang pertama komponennya membran plasma. Jadi membran plasma ini bersifat selektif permeabel. Jadi selektif permeabel. Itu artinya membran plasma dapat dilalui oleh molekul atau ion tertentu. Jadi fungsinya melindungi isi sel. Terus dia mengatur keluar masuknya zat dan sebagai reseptor atau rangsangan dari luar. Jadi banyak fungsi dari membran plasma. Unsur yang ketiga, sitoplasma. Ini cairan sel yang berada di luar membran inti. Jadi komponen penyusun sitoplasma dan sitosol. Substansi genetik, sitoskeleton, dan organel-organel sel lainnya. Jadi yang ketiga, organel sel ini terdapat tadi di sitoplasma ya, terdapat di sitoplasma. Jadi macam-macam organel penyusun selnya itu dibagi lagi beberapa bagian. Yang pertama inti sel, yang kedua retikulum endoplasma atau RE ya, yang ketiga ribosom, yang keempat kompleks Golgi, yang kelima lisosom, yang keenam badan mikro, dan yang ketujuh mitokondria. Jadi di sini kita dapat melihat perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan. Sel hewan dan sel tumbuhan ini termasuk sel eukariotik. Jadi meskipun sama selnya eukariotik, jadi kedua selnya memiliki perbedaan organel-organel sel secara spesifik. Baik, sampai di sini saja kita sampai perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan. Sengaja nggak Bapak jelaskan. Jadi ini pertemuan ketiga. Seperti yang Bapak bilang sebelumnya, 3 kali pertemuan 1 kali tugas.
Jadi disinilah nantinya Bapak akan membuat tugas untuk kalian mencari perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan. Jadi Bapak rasa hanya ini yang bisa Bapak sampaikan, penjabaran detailnya memang nggak bisa Bapak sampaikan, berhubung kita daring nanti terlalu banyak penjelasan, terlalu panjang, kalian juga nggak buka video Bapak, kalian juga nggak tonton. Jadi mubazir saja Bapak berbicara di sini. Nanti kalian bisa lebih dalamnya kalian pelajari di buku-buku paket biologi ya. Baik, demikianlah pertemuan kita hari ini. Jangan lupa nanti absensi untuk pertemuan ketiga Bapak ambil dari tugas. Jadi kalau kalian ngumpulin tugas berarti hadir. Udah. Sampai di sini saja ya. Billahi taufiq wal-hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita selalu dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa ya. Dijauhkan dari segala penyakit. Oke, sekian. Terima kasih.